Bunda-bunda, jika bercerita tentang masa lalu, pasti sering mendengar jika anak tidak mendengar dan menuruti kata dan keinginan orang tua, itu berarti menyimpang dan wajar untuk dihukum. Jika misalnya ketika anak tidak mendapatkan nilai sempurna dalam satu mata pelajaran, kemudian orang tua menghukumnya secara fisik, meski tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan, tetapi orang tua tetap berdalih itu sebagai pembelajaran dan evaluasi agar anak rajin lagi belajar. Nah, contoh kasus tersebut menggambarkan pola asuh otoriter, di mana orang tua memandu dan mengatur kehidupan anak dengan cara yang keras. Pola asuh otoriter sendiri adalah pola asuh yang dijadikan oleh tuntutan yang tinggi dan daya tangkap yang rendah. Orang tua dengan pola asuh otoriter memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap anak-anak mereka, namun memberikan sangat sedikit umpan balik dan pengasuhan. Jadi, apakah bunda-bunda termasuk pola asuh otoriter? Lalu, seperti apa ciri-ciri karakteristik dan pola asuh otoriter? Yuk simak sama-sama. Hanya menuntut. Orang tua yang otoriter memberikan banyak aturan dan mengatur hampir setiap aspek kehidupan dan perilaku anak-anak mereka, baik di rumah dan di depan umum. Di sini orang tua membesarkan anak hanya menurut insentif mereka, yang diharapkan patuh dan setia di setiap perkataan. Sedikit kehangatan, orang tua yang sering kali terlihat dingin, menyendiri, dan kasar. Mereka lebih cenderung mengomel atau meneriaki anak-anak daripada menawarkan dorongan dan pujian, dan menghargai disiplin daripada kesenangan anak-anak. Memberi sedikit pilihan. Anak tidak akan diberikan pilihan dalam setiap pengambilan keputusan. Biasanya orang tua menetapkan aturan yang hitam dan putih. Jika tidak mengikuti caranya, maka anak dipersilakan pergi dan tidak diberikan fasilitas seperti sebelumnya. Tidak sabar dalam mendidik. Orang tua yang otoriter mengharapkan anak-anak mereka untuk hanya mengetahui daripada terlibat perilaku yang tidak diinginkan. Mereka tidak memiliki kesabaran untuk menjelaskan mengapa anak-anak mereka harus menghindari perilaku tertentu. Tidak memberikan kepercayaan. Dalam banyak kasus, pola asuh ini tidak mempercayai anak dalam membuat pilihan yang baik dan banyak kebebasan kepada anak-anak untuk menunjukkan bahwa mereka dapat menunjukkan perilaku yang baik, daripada membiarkan anak-anak membuat keputusan sendiri dan menghadapi konsekuensi alami dan membuat pilihan tersebut. Orang tua yang otoriter mengarahkan anak-anak mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak membuat kesalahan dan tidak mau bernegosiasi. Pola asuh otoriter membuat orang tua tidak percaya pada area abu-abu dan tidak pasti situasi akan dipandang sebagai hitam dan putih, dan hanya anak sedikit atau tidak ada ruang untuk kompromi. Anak-anak tidak mendapatkan suara ketika harus mendapatkan aturan atau membuat keputusan.